Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas sang Ustadz Amplop. Kalau pantas digelari Ustadz juga ya. Karena banyak komentar yang menganggap bahwa orang ini nggak pantas dikatakan Ustadz, nggak pantas dikatakan kiai, nggak pantas dikatakan pendakwah. Orang ini lebih pantas dikatakan atau dijadikan sebagai buzzer caleg, jadi tim ses ya, atau jadi pelawak, atau jadi yang lain lah ya, daripada jadi ustadz, jadi penceramah, jadi kiai. Karena orang ini kalau ceramah ya, kalau jadi penceramah, ini ceramah banyak ngawurnya ya, jarang baca kitab, giliran sekali baca kitab geger se-Indonesia. Nah, begitu dong Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini saya sangat sepakat, sangat setuju, mending jadi tim sukses salah satu cawapres. Gus Miftah kalau ngobrol mengenai tim sukses cawapres salah satu dari paslon itu cocok. Nggak usah ngomong agama, Gus. Kalau ngomong agama itu jenengan banyak salahnya. Ingat kan Gus, waktu jenengan baca kitab Al-Kanasiyah, kanisah yang artinya gereja, oleh Anda dibaca kanasiyah. Itu kan kesoron, Gus. Kesoron. Jadi saya sangat setuju Gus Miftah sekarang fokus ya kepada politik ya, saling menyerang antara komentator-komentator dari paslon 1 dan 3. Itu cocok lah, Gus Miftah cocoknya di sana. Kalau baca kitab atau membahas fikih, itu saya memang kurang setuju, Gus. Memang harus belajar lagi gitu loh, Gus. Harus banyak baca lagi sehingga tidak kayak dulu. Baca kitab sekali, jarang baca kitab, sekali baca kitab langsung rame satu Indonesia. Masa kanisah dibacakan Asia? Coba gimana kalau seperti itu ya. Si Gondes ini juga orang yang ngomong bahwasanya penyebab masyarakat itu mau dibeli dengan politisi, dengan amplop, yaitu karena ulamanya juga sering nerima amplop. Tapi ternyata dia sendiri sudahlah ya. Ternyata akhlak dari Dus ini ya, ini lebih mulia dari akhlak seorang komika. Bayangkan ya, akhlak seorang yang punya gelar Gus, punya pondok pesantren ya, katanya pendakwah, tapi ternyata akhlaknya tidak lebih mulia dibandingkan dengan akhlak seorang komika. Ya, ini ada seorang komika yang ditawari sampai 2M untuk jadi buzzer caleg, ya, tapi dia tolak. Ya, coba, ya, 2M. Lah ini Gus, ustadz, pendakwah, malah gila rupiah. Ya, coba kita simak. Ini ada video yang menampilkan bahwa ada seorang komika yang ditawari sampai 2 miliar untuk menjadi buzzer, tapi dia tolak. Jadi kakak influencer efeknya siapa ya? Oh, jadi begini sebenarnya yang bisa saya jawab. Kenapa? Ini yang dari yang saya tahu aja, karena saya ditawari juga gitu. Yang saya tahu besar sekali nominal yang ditawarkan untuk belum ditawarin 02 saya sempat ditawarin. Oke teman-teman, saya sempat ditawarin dan sempat disetujui di 2M. Saya pribadi gitu. Ambil bego. Itulah kenapa saya menyesal ke sini. Harusnya 5M. Jadi kalau misalkan kalau melihat jajaran, mungkin saya tidak bisa memastikan, tapi karena yang kejadian ke saya begitu, mungkin hal yang sama juga terjadi kepada teman-teman yang lain. Tapi menurut saya, ya inilah demokrasi gitu kan ya. Ya sudah, terserah orang memilih pakai hati atau memilih pakai dibayar, ya terserah dia lah ya. Ya sudah, kita yang penting berjuang di jalan kita dan yakin dengan apa yang kita lakukan. Dana yang ditawarkan untuk seorang komika untuk menjadi influencer, yaitu Abdur Arsyad, ditawarkan, disetujui di angka 2 miliar. Itu baru hanya untuk satu orang. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana kalangan artis papan atas yang jumlah followernya jutaan tentu pasti lebih daripada 2 miliar. Apalagi untuk seorang Gus yang punya jamaah yang banyak ya.
tentu jumlahnya lebih luar biasa lagi. Ya, tapi ini luar biasa ya, seorang komika. Ya, komika itu kan kerjanya berimajinasi, menghayal. Tapi ditawarkan 2M untuk jadi buzzer, untuk jadi influencer, ya. Tapi ditolak. Kan luar biasa namanya. Ya. Tahulah mana uang yang benar, mana yang nggak benar, ya. Ini malah seorang ghost, seorang kiai, seorang pimpinan pesantren, malah bangga disebut sebagai seorang kaya karena menjadi kiainya seorang capres. La ilaha illallah. Ilmu agamanya kemana? Hah? Tak tambahi $300, berarti genep 20 juta. Ya. Oh suge kiai ini Pak Prabowo, ya suge. Ini nggak etis lah kaum muslimin ya. Kalau dikatakan penceramah, tapi isi ceramahnya politik melulu ya. Gerak dikit mulutnya, lambenya obah ya. Politik sudah yang dibahas. Gerak lagi bibirnya, capresnya yang diangkat. Gerak lagi menebar fitnah untuk mengangkat capresnya. Ini ceramah model apa? Hah? Ini bener yang dikatakan netizen. Ustadz amplop ya. Demi membela capresnya, demi mendapatkan amplop ya, bela mati-matian ya, fitnah habis-habisan. Sama ini termasuk pendakwah yang sudah masuk angin. Jadi hanya gara-gara ini sampai membela Gibran Raka Buming Raka dengan cara membabi buta yang panjenengan Allah itu loh, santri mewakili NU, sedangkan sampai bawa bendera NU gitu loh. Piye to Miftah, kowe kuwi lho congormu kuwi lho. Congormu ki rusak, ora patut disebut kiai utawa ustad. Karena kowe dijejeli karo duit dadi tim sukses yang 02. Dadi kowe disukongkon nuduh-nuduh sing kubu pasangan ora pro karo awak, mungkin terus dituduh sing aneh-aneh termasuk fitnah-fitnah semacam itu. Kamu pikir yang di kubu lainnya itu tidak ada orang NU? Banyak, alhamdulillah di kubu selain 02 itu NU yang garis lurus, yang paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngono lho. Lah kalau kamu kerjanya tak lihat sekarang itu gedabrus rono, gedabrus rene, fitnah sana, fitnah sini. Miftah ora patut blas. Nggak pantas kamu disebut kiai atau ustadz dari kalangan NU. Malu kalau lah Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih hidup. Kayane kowe iki di ubrek-ubrek congore yo. Jangan seperti itu, tak ingetin. Sudah cukup banyak orang yang mengomentari kelakuan si Gondes Miftah ini ya. Mudah-mudahan si Gondes cepat sadar ya. Masa seorang yang disebut Gus, disebut kiai, pimpinan ponpes, tapi kalah akhlaknya dibandingkan dengan seorang komika ya. Komika disogok 2M untuk jadi buzzer, untuk jadi influencer, ditolak. Ini malah seorang Gus, seorang kiai ya, pimpinan pesantren malah bangga jadi kaya karena menjadi kiainya capres. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.